Rapat pimpinan gabungan MPR RI menyepakati anggota MPR RI dari fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Apakah terpilihnya Muzani sebagai Ketua MPR RI sudah diprediksi? Di studio saat ini telah hadir bersama kami Direktur Eksekutif Ethical Politics Hashibullah Mulyawan. Selamat siang Mas Iwan. Mas Iwan, kita sudah sama-sama menyaksikan pelantikan dari pimpinan MPR RI dan nama Ahmad Muzani terpilih sebagai Ketua MPR RI secara musyawarah dan mufakat. Bagaimana sosok Muzani ketika nantinya memimpin MPR dan apakah nama ini memang sudah diprediksi sebelumnya? Ya, kalau kita lihat ya Pak Muzani ini kan orang yang sudah 3 periode berada di DPR ya. Artinya secara komunikasi politik Pak Muzani ini dengan kawan-kawan atau rekan-rekan kerja di setiap fraksi yang ada di DPR itu sudah baik. Artinya bahwa dengan terpilihnya Pak Muzani sebagai Ketua MPR, artinya dia bisa berkomunikasi baik dengan seluruh fraksi yang ada di DPR dan juga kelompok DPD. Lalu kalau kita lihat ini sudah diprediksi apa ya? Dan ini kalau kita lihat ya, Ketua MPR sekarang ini berbeda dengan beberapa periode setelah pasca reformasi 98. Di mana kalau kita lihat presidennya dari partai mana, tapi ketua MPR-nya berbeda partai. Jadi ketika ada tugas-tugas ataupun ada prinsip-prinsip dasar dalam MPR yang harus bisa disosialisasikan ke masyarakat, ini tidak bisa sesuai seiring sejalan mungkin dengan eksekutif dan juga MPR. Misalkan tugas wewenang di luar fungsi utama dari MPR itu kan misalkan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Lalu bagaimana mensosialisasikan juga nilai-nilai dari Undang-Undang Dasar 1945 kepada masyarakat. Lalu juga mensosialisasikan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketika Ketua MPR-nya ini Pak Ahmad Muzani dari Partai Gerindra dan Presiden terpilih adalah dari Partai Gerindra, insya Allah ke depan bagaimana mensosialisasikan nilai Pancasila yang sesuai dengan keinginan masyarakat, bagaimana mensosialisasikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai keinginan masyarakat ini bisa tercapai di era pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Oke, berarti bisa ada sinkronisasi yang lebih baik antara legislatif dan juga eksekutif. Yeah. Nah, ini masih berkaitan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah kan juga sempat menyebutkan bahwa Ahmad Muzani ini merupakan sosok yang sangat tepat untuk menjadi Ketua MPR. Dan di lain sisi juga untuk Ketua DPR ini kan diisi oleh Ibu Puan Maharani dan ini juga sesuai dengan Undang-Undang MD3 itu sendiri. Nah, ini apakah merupakan sinyal juga dari PDI Perjuangan untuk merapat begitu ke koalisi pemerintah? Ya bisa jadi ini jadi upaya sinyal untuk merapat ya. Artinya bahwa di dalam lembaga legislatif dengan ketua MPR itu dari Partai Gerindra, lalu ketua legislatifnya itu dari DPR itu Ibu Puan Maharani sebagai ketua DPP Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu artinya kan akan ada komunikasi yang intens antara keduanya, antara Pak Muzani dan juga Ibu Puan Maharani. Artinya ini kan secara ini kita bisa melihat indikasi secara komunikasi politik bahwa akan ada tanda-tanda merapatnya PDIP atau kedekatan antara PDIP dengan Gerindra untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ini kan sebagai satu entry point bahwa ada komunikasi politik yang akan bisa terbangun ketika ada kedekatan antara kedua lembaga ini saling berkomunikasi seperti itu. Oke. Jadi bisa dibilang untuk dari segi komunikasi politik, sinergitas dan juga sinkronisasi ini merupakan sesuatu yang baik. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan juga selanjutnya, ketika kemudian Ketua DPR RI sudah Puan Maharani, kemudian yang ada sinyal merapat begitu ke koalisi pemerintah dan juga di MPR ini diisi oleh dari fraksi Gerindra, apakah fungsi utama dari legislatif sendiri controlling atau pengawasan ini masih bisa berjalan dengan ideal dan semestinya apakah DPR masih bisa kritis, legislatif masih bisa kritis jika melihat situasinya? Kan kalau kita lihat ini kan komunikasi politik ya, karena di dalam legislatif itu kan harus harmonis untuk melihat atau membangun kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dan seirama dengan keinginan masyarakat. Dan mereka ketika mereka kritis pun itu kan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat juga. Jadi saya lihat bahwa dengan adanya komunikasi, dengan adanya Pak Muzani sebagai ketua MPR, lalu Ibu Puan sebagai ketua DPR, ini kan komunikasi yang baik. Artinya bahwa di dalam legislatif ini akan terjadi harmonisasi. Jadi kebijakan-kebijakan yang memang pro terhadap masyarakat ini akan dengan baik dan tercipta untuk masyarakat. Dan ketika ada pro dan kontra itu bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Artinya tidak ada riak-riak sehingga
mereka bisa menyelesaikan permasalahan kebijakan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi yang lebih digarisbawahi adalah harmonisasi ya. Iya, jadi tapi tanpa mengerdilkan fungsi dari legislatif sendiri ya. Ya kan selama ini kalau kita lihat bahwa DPR ketika ada friksi-friksi yang kuat antara partai politik oposisi dan non oposisi, itu kan mereka terjadi apa ya? Dinamisasi yang akhirnya merugikan masyarakat. Tapi ketika ini diharmonisasi di dalam satu lembaga legislatif, sehingga kebijakan-kebijakan yang ingin dibangun untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia masyarakat, pembangunan untuk masyarakat dan sebagainya ini bisa tercapai. Karena apa? Di dalam elit-elitnya bersatu untuk bisa melakukan perbaikan kebijakan untuk masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke. Ini selain Ketua MPR yang sudah ditetapkan, ini juga ada 8 wakil lainnya. Kita sudah melihat nama-nama yang cukup familiar ya Mas ya, dari Nasdem kembali ada Lestari Murdiat, kemudian dari PAN ada Edi Suparno. Ini seperti apa dari komposisi wakil di MPR itu sendiri? Ya, kalau dari komposisi ini komposisi yang sangat bagus ya. Jadi bisa menopang Pak Ahmad Muzani untuk bisa melakukan kerja-kerja sebagai Ketua MPR, bagaimana bisa tadi mensosialisasikan tentang nilai-nilai Pancasila, mensosialisasikan nilai Undang-Undang Dasar 45 dan juga mensosialisasikan nilai-nilai dari Bhinneka Tunggal Ika tadi. Jadi ini menurut saya formasi yang bagus untuk bisa menopang bagaimana kinerja dari MPR ini. Selama ini kan kinerja MPR itu tidak terlihat oleh masyarakat. Jadi mungkin dengan formasi ini, dengan ketuanya Pak Muzani dan presidennya adalah Presiden Prabowo dan sama-sama dalam satu partai yang sama, ini bagaimana peran MPR ini bisa terlihat lagi di tengah masyarakat. Oke, jadi ini merupakan energi positif ya untuk mendukung pemerintahan, bisa dibilang seperti itu? Iya. Oke, ini juga setelah dilakukan penetapan, kemudian pelantikan Ketua MPR, selanjutnya ini kan yang perlu dipersiapkan oleh MPR terkait dengan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka. Seperti apa persiapan yang harus dilakukan oleh MPR dan juga ini kan berdasarkan TAP MPR yang baru, memang saat ini MPR bertugas untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden setelah sebelumnya hanya berperan untuk menyaksikan keputusan dari KPU dan juga pengucapan sumpah oleh Presiden. Ini apa yang masih harus dilakukan persiapannya? Ya, persiapannya artinya kan ini kan persiapan secara seremonial ya, bagaimana MPR ini bisa menyiapkan bagaimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini bisa dilantik oleh MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Dan ini kan bisa dilihat oleh masyarakat banyak bahwa peran MPR itu bukan hanya melantik presiden, tapi juga mempersiapkan bagaimana proses-proses nanti akan dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih di 2024 ini. Tapi apakah ini sebagai simbol begitu dari MPR? Karena kan sebelum-sebelumnya belum ada presiden yang dilantik oleh MPR. Terakhir waktu zamannya Pak Gus Dur begitu. Nah ini dilantik lagi oleh MPR, apakah ini merupakan simbol bahwa MPR akan diberikan wewenang lagi menjadi lembaga tertinggi atau seperti apa? Kalau saya lihat, kalau secara aturan undang-undang kan ketika amandemen ketiga kan memang fungsinya dari MPR itu kan dia sebagai lembaga paling tinggi dari lembaga lain kan. Lalu setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, MPR itu setara dengan lembaga-lembaga yang lain. Jadi kalau saya lihat bahwa dengan diikutsertakannya MPR untuk bisa melantik presiden dan wakil presiden, ini sebagai upaya untuk menghidupkan kembali peran. Setelah perlahan bagaimana tadi ya nilai-nilai sosialisasi untuk Undang-Undang Dasar 45 tentang nilai Pancasila dan juga nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat Indonesia. Itu dulu yang harus dilihat oleh masyarakat Indonesia, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat yang di dalamnya itu terdapat fraksi-fraksi di DPR dan juga anggota DPD, mereka itu berperan untuk bisa melantik presiden dan wakil presiden terpilih di 2024 dan bagaimana perannya untuk bisa mensosialisasikan nilai-nilai dasar berdirinya bangsa negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Oke, berarti baik ada substansi yang ingin dikejar untuk semakin mensosialisasikan MPR, peran MPR juga kepada masyarakat. Bisa kita garis bawahi juga terakhir ini di zaman Abdurrahman Wahid begitu dilantik oleh MPR dan kemudian lanjut ke Ibu Megawati Soekarno Putri dan kemudian itu juga dilengsarkan oleh MPR. Apakah wewenang untuk melengsarkan presiden ini masih akan dipertahankan dalam TAP MPR?
Sebenarnya wewenang untuk melengsarkan DPR itu kan masih ada ya Melengsarkan presiden? melengsarkan presiden itu kan masih ada di dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kan mekanismenya diatur. Bagaimana di-impeach dulu, di-impeachment lewat DPR, mereka harus mempertanggungjawabkan laporan dan sebagainya. Lalu dari Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya baru nanti MPR itu menetapkan apakah harus diberhentikan atau tidak. Jadi memang ada mekanisme yang panjang, bukan seperti di era di masa Presiden Abdurrahman Wahid di mana MPR memiliki hak yang begitu tinggi untuk memberhentikan presiden. Oke. Kita kembali ke fungsi dari legislatif itu sendiri. Nanti ke depannya di pemerintahan Prabowo Gibran apa yang masih harus dibenahi dari fungsi legislasi yang sudah dijalankan di periode sebelumnya? Ya, artinya bahwa kalau kita lihat ya fungsi dari legislatif sendiri kan bagaimana bisa menciptakan undang-undang yang selaras dengan keinginan masyarakat di bawah. Dan selama ini kan kita lihat beberapa banyak prolegnas yang masuk ke DPR itu kan belum bisa diselesaikan secara maksimal oleh anggota-anggota DPR dari periode 2019 ke 2024. Lalu ini kan menjadi PR yang sangat serius bagi anggota DPR terpilih ya di 2024 sampai dengan 2029. Bagaimana mereka harus bisa menyelesaikan program-program undang-undang yang akan masuk prolegnas yang benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat dan juga selaras dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Presiden Prabowo ke depan. Oke, dari fungsi anggaran sendiri atau budgeting, ini seperti apa kira-kira sinkronisasi antara pemerintah dan juga DPR untuk penyusunan RAPBN? Ya, kalau kita lihat ini kan masih dinamis ya, kita lihat dengan baru masa sidang pertama dan pelantikan dan lain sebagainya, kita akan melihat nanti program-program ini dengan RAPBN di tahun depan. Kita harus melihat bagaimana dinamisasi di dalam parlemen ini, kita lihat apakah memang ditolak atau ketiga, itu kan masih proses yang panjang. Karena kan balik lagi bahwa lembaga legislatif itu adalah perwakilan dari suara masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu menolak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat, artinya anggota-anggota DPR di dalam itu akan mengikuti suara-suara dari bawah, seperti itu Mbak. Sehingga saya rasa proses untuk kebijakan-kebijakan atau RAPBN perubahan di 2024 itu masih kita lihat apa yang harus dirubah, program-program mana yang akan dimasukkan dan ditambahkan dalam perubahan anggaran tersebut, apakah pro terhadap masyarakat ataukah tidak pro terhadap masyarakat, sehingga dinamisasi politik di parlemen ini menurut saya masih sangat prematur ya untuk dilihat sekarang. Oke. Harapannya dalam 5 tahun ke depan apa prolegnas yang paling menjadi prioritas kira-kira untuk dibahas antara legislatif dan juga eksekutif? Ya, yang paling pertama yaitu bagaimana percepatan pembangunan masyarakat ya. Berbicara mengenai pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya misalkan lapangan kerja dan lain sebagainya. Bagaimana investor itu bisa masuk ke Indonesia. Karena kita tahu misalkan kelas menengah kita hari ini mengalami penurunan. Bagaimana kelas menengah ini sebagai penopang ekonomi masyarakat Indonesia itu bisa dinaikkan lagi. Dengan kita lihat banyaknya pemutusan kerja di berbagai macam perusahaan, ini menjadi konsen utama bagi pemerintahan ke depan, juga bagi legislatif ke depan. Bagaimana bisa menciptakan sebuah undang-undang yang ramah dengan iklim investasi, sehingga investasi bisa masuk ke Indonesia, membuka lapangan kerja, dan akhirnya masyarakat Indonesia bisa merasakan peningkatan ekonomi di era pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Oke, baik, berarti fokusnya di prolegnas ini adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat, begitu ya. Terima kasih untuk informasinya Direktur Eksekutif Etikal Politik Hasibullah Mulyawan. Terima kasih, untuk Mbak. waktunya sudah bersedia bergabung di Garuda TV. Ya, terima kasih.